Sepertinya kamu tidak memahami leluconnya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang kamu lewatkan dalam film Joker. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada referensi yang cerdik dan easter eggs yang mungkin kamu lewatkan dalam film Joker milik Todd Phillips. Yap, tentunya akan ada banyak spoiler di depan. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Nomor 10, referensi dari The Killing Joke. You know, it's funny. This reminds me of a joke. Meskipun film ini tidak berdasar pada cerita DC yang spesifik, sang pembuat film jelas meminjam beberapa ide dari The Killing Joke milik Alan Moore dan Brian Bolland. Novel grafis yang terkenal ini mengeksplor sebuah latar cerita yang memungkinkan untuk Joker meskipun asal-usulnya masih dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Remembering's dangerous. I find the past such a worrying, anxious place. Yes, memory's so treacherous. Dalam cerita pendek ini, pria yang menjadi Joker adalah seorang stand-up komedian yang kesulitan dan melakukan cara apapun untuk bisa menghidupi istrinya yang sedang hamil. Meskipun dalam film sang istri diganti menjadi ibu yang sudah rapuh, cerita karakter Arthur Fleck mengikuti alur yang sama. Seperti dalam The Killing Joke, Arthur gagal sebagai seorang komikus dan dikucilkan. Tetapi akhirnya dia bangkit dari pengalaman buruk itu dengan senyuman gila di wajahnya. Nomor 9, jenis Arkham yang baru. When there are clouds in the sky. Arkham Asylum merupakan salah satu tempat yang paling ikonik dalam cerita Batman. Meski Arkham muncul dalam Joker, itu diberikan nama yang sedikit berbeda. Bukannya Asylum, gedung tersebut diberi nama Arkham State Hospital. Ini merupakan pengingat dari The Dark Knight Returns milik Frank Miller, di mana Asylum tidak dipakai dan diganti dengan Arkham Home for Emotionally Troubled. Dalam universe buku komik yang luar biasa ini, Arkham Asylum terdengar begitu pas. I'm taking you back to Arkham Asylum. Namun, untuk sebuah film yang mencoba untuk menggambarkan kehidupan nyata, nampaknya akan lebih masuk akal untuk mengganti nama Asylum menjadi sesuatu yang lebih sensitif untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Arkham Asylum lebih terdengar seperti penjara dibandingkan tempat di mana orang bisa mendapatkan pengobatan. What's so funny? Freak? Nomor 8, koneksinya dengan Kane. Sebagai tambahan dari The Killing Joke, Joker memiliki beberapa detail kecil yang mirip dengan novel Batman The Ultimate Evil. Pertama, buku ini ditulis oleh penulis cerita kriminal Andrew Foss yang dikenal untuk seri Burke. Dan salah seorang detektif yang mengejar Joker dalam film ini bernama Burke. Yang lebih mirip, The Ultimate Evil menampilkan seorang pekerja sosial bernama Deborah Kane yang membantu Bruce Wayne mengikuti pembunuh orang tuanya. Jika kamu melihat dengan jelas pada name tag-nya, kamu akan menotis kalau pekerja sosial dari Arthur juga bernama Deborah Kane. Sebenarnya, nama belakangnya itu berasal dari Bob Kane, sang co-kreator dari Batman. Nomor 7, kegagalan di masa sulit. Pada satu titik dalam film, Thomas Wayne menghadiri screening dari film klasik tahun 1936 milik Charlie Chaplin, Modern Times. Kalau dilihat sekilas, kamu tidak akan menyangka kalau komedi ini akan memiliki hubungan pada film psychological thriller seperti Joker. Namun, dalam kedua film tersebut, kita mengikuti cerita dari pria kelas bawah yang meskipun sudah berusaha keras, tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan terus dibuang oleh masyarakat. Meskipun Modern Times dibuat sebagai tanggapan dari The Great Depression, hal ini dilewatkan begitu saja oleh Thomas Wayne. Dia hanya menertawai lelucon Chaplin, melewatkan inti dari pesan yang ingin disampaikan. Wayne juga tidak melihat kesulitan dari kelas buruh di Gotham, termasuk Arthur. Nomor 6, Thomas Wayne sama dengan Donald Trump. Is this a joke to you? Thomas Wayne biasanya digambarkan sebagai figur yang simpatik. But the city's been suffering. People less fortunate than us have been enduring very hard times. Namun, penggambarannya dalam film merupakan seorang yang punya kedudukan dan mudah marah, menganggap remeh orang-orang yang tidak sesukses dirinya, serta digambarkan sebagai seorang fasis.
Bisa dibilang kalau sang pembuat film menggambarkan Thomas dari Donald Trump, seorang bisnismen kaya raya yang menjadi politikus yang kontroversial. Sebagai fakta tambahan, awalnya Thomas akan diperankan oleh Alec Baldwin yang secara reguler menirukan Trump di Saturday Night Live. I'm like the president of harassment. Ketika Baldwin dikeluarkan, peran tersebut pindah ke Brett Cullen yang sebelumnya memerankan anggota Kongres Byron Gilley dalam The Dark Knight Rises. Sweetheart, not so fast with the chow. Melihat berbagai outlet yang telah membandingkan Presiden Amerika Serikat yang ke-45 dengan seorang badut, mungkin Arthur seharusnya menjadi kiasan untuk Trump. All I have are negative thoughts. Nomor 5, Pennyworth for Your Thoughts. Who the hell is that? Berbicara tentang Bruce dan Arthur, pertemuan pertama mereka yang mengganggu terpotong oleh seorang karyawan yang berdedikasi untuk keluarga Wayne. Meskipun penjaga Bruce ini tidak disebutkan namanya, siapapun yang tidak asing dengan mitos Batman pasti tahu kalau itu adalah Alfred Pennyworth. James Gordon. Alfred Pennyworth. Hal ini dikonfirmasi dalam bagian ending kredit film, kalau aktor Douglas Hodge memerankan kepala pelayan yang setia tersebut. Bahkan, sebelum menjadi penjaganya, Alfred selalu mengawasi Tuan Bruce dan siap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk anak termuda dari keluarga Wayne. Kita merasa lega karena Arthur lari sebelum dia berhasil memberikan senyuman di wajah Alfred. Some men just want to watch the world burn. Nomor 4, wajah yang tak asing di Gotham. Joker memiliki beberapa cameo, termasuk Brian Tyree Henry sebagai pegawai Arkham. What? Sebelumnya, dia muncul dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. All units. I want an APB on a new Spider-Man. Henry merupakan salah satu dari sedikit aktor yang muncul pada film DC dan Marvel dalam kurun waktu 12 bulan. I stared into the face of my mortal enemy and the face staring back was my own. Film ini juga menampilkan Justin Theroux dari The Leftovers sebagai tamu di Live with Murray Franklin. Karakter Theroux dikenal dengan nama Ethan Chase, yang mungkin terdengar tidak asing jika kamu adalah penggemar dari film komedi Todd Phillips. Dalam Due Date, terungkap kalau karakter dari Zach Galifianakis bernama Ethan Chase. Yeah, this doesn't say Tremblay. This is Ethan Chase. Oh, jeepers creepers. Meski itu merupakan inside joke yang cerdik, membutuhkan tingkat kecerdikan yang lain ketika kamu memperhitungkan kalau Galifianakis juga menjadi pengisi suara Joker dalam The Lego Batman Movie. Probably worth the Google. Nomor 3, The Mark of Zorro. Meskipun beberapa detail telah diubah selama bertahun-tahun, banyak perwujudan dari Batman yang menggambarkan Thomas dan Martha Wayne ditembak di Crime Alley setelah menonton The Mark of Zorro. Zorro menjadi salah satu inspirasi yang paling menonjol untuk Batman. Dari kostum hitamnya, ke goa rahasia, sampai ke sifat vigilantenya. This will remind you that I've been here once and can return. Sang pahlawan bertopeng juga meninggalkan tanda dalam film ini, walaupun dengan twist. Bukannya film Zorro tahun 1940, Bruce dan orang tuanya menghadiri screening untuk Zorro the Gay Blade. Film Zorro ini muncul di tahun 1981, latar untuk tahun film Joker. The Gay Blade dibuat sebagai parodi Zorro, jadi itu cocok dengan Joker, bukan? Have not struck terror in your heart? No, senor. But I'm new to the region. Nomor 2, pengaruh dari Martin Scorsese. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? Sekarang bukan rahasia lagi kalau Joker sangat terinspirasi oleh Martin Scorsese. Tetapi, bagaimana film ini memberikan penghargaannya? Scorsese sering menggambarkan New York sebagai sebuah taman bermain kota yang kotor. Dan itu memberikan lokasi syuting yang ideal untuk Gotham. We called this set Gotham Square. And this is sort of our version of Times Square, the busy kind of market of Gotham in 1981. Salah satu film Scorsese yang paling terkenal dalam set New York adalah Taxi Driver. Berfokus pada seorang pria yang tidak stabil yang terobsesi dengan seorang senator. Hal ini mencerminkan ketertarikan Arthur dengan Thomas Wayne. Meskipun Joker memiliki lebih banyak kesamaan dengan Rupert Pupkin dalam The King of Comedy. The newest King of Comedy, Rupert Pupkin.
Kedua pria ini adalah seorang stand-up komedian yang bercita-cita tinggi yang menarget seorang talk show host. Robert De Niro yang memainkan Rupert sekarang memainkan Murray Franklin. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. Jika tindakan kriminal terburuk Rupert adalah menculik, Arthur membawa komedinya ke ekstrim yang lain. Well, no one's laughing now. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu memiliki pilihan untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau pada setiap video. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan kamu pergi ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, menyimpannya dalam keluarga. Dalam film yang penuh dengan misteri ini, ada satu pertanyaan yang membuat kita tidak bisa tidur. Apakah Arthur dan Bruce Wayne adalah setengah saudara? Tentu data yang dicuri Arthur dari Arkham mengindikasikan kalau Thomas Wayne bukanlah ayahnya. Tetapi, itu bisa saja dipalsukan. Meskipun kemungkinannya kita tidak akan mendapatkan konfirmasi resmi, kenyataannya mungkin berada dalam pilihan casting yang cerdik. Bruce dimainkan oleh aktor anak-anak Dante Pereira Olson yang sebelumnya muncul sebagai versi muda dari karakter Joaquin Phoenix dalam You Were Never Really Here. Karena kedua aktor tersebut telah menggambarkan karakter yang sama, sang pembuat film bisa saja mengisyaratkan kalau ada suatu ikatan darah antara Joker dan anak yang akan menjadi Batman. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.